Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu yang menguatkan setiap kami dan memerdekakan setiap kami. Berikan kami pengertian Tuhan untuk kami gak salah jalan. Dan firman-Mu itu yang menuntun langkah-langkah kami sampai ke tempat tujuan di mana Tuhan mau bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berikan kami telinga seorang murid yang mendengar firman-Mu. Bukan hanya hebat mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Setelah kami mendengar firman Tuhan, kami melakukan apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Buka sama-sama dengan saya Lukas pasal 11 ayat yang ke-27. Wow. Lukas pasal 11 ayat yang ke-27. Siapa yang berbahagia? Ayat 27-28, ketika Yesus masih berbicara, pada saat Tuhan Yesus masih berbicara nih kepada banyak orang di situ, ada seorang perempuan yang berseru dari antara orang banyak itu dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Wow, ada seorang ibu yang tiba-tiba teriak pada saat Yesus sedang berbicara. Wow, berbahagia loh. Berbahagia loh ibu yang telah mengandung engkau. Wah, hebat loh. Wah, orang merasa kagum dengan apa yang Yesus katakan, dengan apa yang Yesus buat. Akhirnya seorang ibu ini berkata, berbahagia banget loh. Seorang ibu yang telah mengandung engkau dan telah menyusui engkau. Rasanya dia sedang memuji-muji Yesus. Wah, berbahagia banget tuh ibu yang sudah mengandung Tuhan Yesus. Tetapi ayat 28 Tuhan Yesus berkata begini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini apa kaitannya seorang ibu yang berkata kepada Tuhan Yesus, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Dan Tuhan malah berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus. Ketika seorang ibu melahirkan seorang anak dan anak itu harus dirawat, anak itu harus diberi susu, anak itu harus dipelihara sampai anak itu besar. Mungkin ini buat banyak ibu-ibu yang melahirkan anak dan harus memelihara anak itu dengan rasanya susah payah. Dengan rasanya penuh air mata dan harus yang namanya menyingkirkan yang namanya keinginan-keinginan dirinya demi seorang anak yang lahir ini. Dan harus dipelihara, harus dirawat, harus diberi susu, harus supaya anaknya terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Tuhan Yesus katakan jelas, berbahagialah ia yang mendengarkan firman. Berbahagia ia yang mendengarkan firman adalah berbahagialah orang yang mendengarkan firman itu dan memeliharanya. Pelihara firman Tuhan itu seperti orang yang memelihara anak dari kecil. Gak gampang mungkin seorang muda yang baru punya anak pertama dan dia harus bangun subuh memelihara anaknya, buatin susu, buatin makanan ketika anak itu nangis. Rasanya buat setiap kita, aduh udah gak ada keinginan lagi. Aduh rasanya kok aku disibukin dengan satu anak ini, tapi aku harus pelihara anak ini, aku harus pay attention anak ini sehingga anak itu besar. Gak mungkin dong kalau anak ini rewel kita diem nak, kamu gak usah makan, kamu gak mungkin. Kita harus pelihara. Rasanya mungkin lelah buat setiap orang tua untuk memelihara anaknya. Tapi mereka tidak komplain. Ketika mereka memelihara anaknya rasanya mungkin mereka lelah. Mereka harus kasih makan. Ketika anak itu nangis kita harus supaya anak itu bisa diem. Gak apa-apa.
bagaimana cara memeliharanya, apa strategi-strategi atau apa caranya, gimana caranya supaya anak ini tetap bertumbuh terus dan menjadi baik. Orang tua pasti akan memikirkan hal yang baik supaya anaknya terpelihara dengan baik, walaupun rasanya orang tua mungkin dalam keadaan sulit atau susah, atau rasanya kok mereka harus meninggalkan yang namanya keinginan-keinginan itu demi seorang anak supaya anaknya terawat dengan baik. Tuhan mau katakan buat setiap kita, kamu itu orang berbahagia ketika saudara dan saya memelihara firman Tuhan. Rasanya mungkin kalau kita memelihara firman Tuhan, rasanya berat Tuhan. Mungkin step by step, langkah demi langkah kita bisa terpeleset, tapi kita bangun lagi, kita dengar firman Tuhan itu menjadi kuat dan kita pelihara firman Tuhan itu. Tapi rasanya Tuhan, aku gak kuat, berikan aku kesanggupan. Tapi kita terus pelihara firman Tuhan itu dan kita terus berjalan, kita terus bangkit dari kesalahan-kesalahan setiap kita, dan kita terus pelihara firman Tuhan. Kita sampai ke tempat tujuan yang Tuhan mau buat setiap kita. Maka sesungguhnya kamu orang-orang yang berbahagia, Tuhan bilang. Karena kebahagiaan itu bukan ditentukan dari kamu banyak uang, bukan dari kamu bisa jalan-jalan kemana-mana, kamu bisa healing kemana-mana. Bukan. Kebahagiaan itu adalah ketika saudara dan saya memelihara firman Tuhan itu, dan saudara hidupi firman Tuhan itu, dan firman itu akan menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Ketika seorang ayah dan ibu ini memelihara anak ini sampai anak ini besar, dipelihara sampai anak ini besar, dewasa, dan pada akhirnya anak ini akan bilang kepada mama dan papanya, "Pah, Mah, hari ini aku sudah besar. Saatnya aku akan pelihara mama dan papa." Wow, itu kebanggaan orang tua. Pasti orang tua ketika mendengar itu rasanya, thank you nak. Nggak sia-sia sudah membesarkan kamu, sudah merawat kamu. Rasanya dengan keluh kesah, rasanya berat. Tapi ketika anak itu besar dan anak itu bisa berkata, saatnya gantian ya mah, ya pa, aku yang pelihara mama papa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian ketika saudara memelihara firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan semakin mendominasi setiap kita, akan semakin besar di dalam kita, semakin bertumbuh di dalam kita, semakin bertumbuh di dalam kita. Ketika saudara mungkin dalam keadaan masalah besar, maka firman Tuhan yang akan memelihara saudara dan saya. Seperti anak tadi yang dewasa, dia akan berkata, "Mah, gantian. Saatnya saya akan pelihara mama dan papa." Demikian juga dengan firman Tuhan. Saatnya ketika firman Tuhan itu terus bertumbuh dalam setiap kita dan kita pelihara. Saatnya ketika mungkin saat-saatnya kita mungkin dalam keadaan-keadaan yang mungkin tertekan, dalam masalah besar. Tapi firman Tuhan mau katakan, firman Tuhanlah yang akan memelihara saudara dan saya. Sekali lagi, firman Tuhan yang akan pelihara saudara dan saya. Ketika saudara benar-benar sungguh-sungguh yang namanya mendengarkan firman dan memelihara firman itu, sehingga firman itu bertumbuh di dalam saudara dan saya, seperti merawat bayi sampai bayi itu besar. Demikian kita merawat, memelihara firman Tuhan sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kita sampai firman Tuhan itu mendominasi kita. Dan firman Tuhan itu yang akan memelihara setiap kita. Tetaplah setia. Mungkin dalam hari-hari ini saudara rasanya berat, rasanya capek, rasanya lelah. Terus setia, berjalan bersama dengan Tuhan, pelihara firman Tuhan, pegang firman Tuhan, tetap berjalan lurus. Maka firman Tuhan yang akan memelihara saudara dan saya di tengah keadaan apapun yang saudara alami hari ini. Jangan takut ketika firman Tuhan besar di dalam kehidupan saudara. Maka firman Tuhan yang akan memelihara dan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Sekali lagi, yang memelihara kita adalah firman Tuhan. Maka kita akan disebut berbahagia. Wow, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu.
Kami percaya kebahagiaan kami bukan ada di hal-hal yang sementara, tapi kebahagiaan kami ada di dalam Tuhan, di mana setiap kami memelihara perkataan Tuhan, memelihara firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi besar dan mendominasi dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan itu akan memelihara saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.